Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini perkenalkan nama saya Ustadz Hermawan Adi Saputra, bisa dipanggil dengan Ustadz Hermawan. Ya, halo anak-anakku kelas 7. Ya, jadi Ustadz Hermawan ini akan mengajarkan tentang teks deskripsi, ya materinya. Oke, materi yang pertama ini jadi materi untuk kelas 7. Oke, walaupun untuk materi kelas 7 di kelas 6 sudah diajarkan, tinggal kalian untuk lebih mendalam lagi, ya. Oke, teks deskripsi bisa kalian temukan, ya, kalian temukan di perjalanan atau berkunjung ke tempat wisata. Jadi setiap teks deskripsi ini bisa diartikan menjelaskan suatu objek, ya. Satu objek kita jelaskan secara rinci dan jelas. Ya, pengertiannya teks deskripsi adalah teks yang bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci suatu objek yang diamati berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Maksudnya, teks deskripsi ini bisa kalian gambarkan atau kalian lukiskan dengan sebuah paragraf. Contohnya, kalian bisa menggambarkan atau menulis teks deskripsi ini tentang sekolah. Ya, sekolah, jadi kalian harus observasi dulu atau harus mendata data-data yang harus kuat, harus valid, ya, terdapat di sekolah itu apa aja. Misalnya di sekolah itu ada ruang guru, kelas 7, mulai dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Terus ada perpustakaan, ada taman, dan ada lapangan sepak bola, ya. Nah, jadi itu kalian harus observasi terlebih dahulu, ya, sebelum kalian menulis teks deskripsi, ya. Jadi satu topik atau satu objek kalian harus menggambarkan secara rinci. Tujuannya untuk apa? Untuk pembaca untuk bisa merasakan dan dilihat atau maupun didengar oleh pembaca. Oke, itu tujuannya untuk teks deskripsi. Teks deskripsi contohnya adalah mulai dari objek yang kalian teliti. Contohnya mulai dari benda, orang, tempat, hewan, maupun tumbuhan, maupun bisa jadi peristiwa. Ya, jadi satu objek ini, objeknya termasuk, jadi teks deskripsi ini bisa objeknya universal, ya. Bisa benda hidup, bisa benda mati. Yang kalian teliti atau kalian pilih objeknya untuk dijadikan menjadi paragraf deskripsi atau teks deskripsi. Next. Oke, contohnya untuk paragraf teks deskripsi atau paragraf deskripsi. Nah, bentuk contohnya di samping itu ada bentuk oval, kulitku halus dan licin. Warnaku ada yang hijau, ada yang merah atau hijau kemerah-merahan. Daging buahku keras dengan rasa beragam. Ada yang manis, ada yang asam. Biasanya aku dimakan mentah dan lebih baik jika dimakan dengan kulitnya. Ya. Namaku digunakan sebagai ikon salah satu kota di Jawa Timur. Ayo, apa namanya? Ya, jadi teks deskripsi ini bisa jadi dijadikan untuk tebak-tebakan, ya. Jadi untuk dijadikan tebak-tebakan. Ya. Ya, ini jawabannya apa, ayo? Ya, betul sekali. Ya, jawabannya adalah apel, ya. Jadi tadi dijelaskan secara mulai dari umum, terus mulai dari ciri-cirinya, bentuknya, warnanya, maupun rasanya. Dan diperjelas lagi dengan tambahan kata-kata, aku adalah sebagai ikon salah satu kota di Jawa Timur, ya. Jadi Malang namanya. Oke, salah satu kota Jawa Timur adalah Malang dan ini buahnya adalah buah apel, ya. Oke, jadi bisa termasuk ini objeknya termasuk apa tadi? Objeknya tumbuhan. Ya, betul sekali. Ya, jadi teks deskripsi juga memerlukan ciri umum. Ya, ciri umumnya adalah mulai dari yang pertama ada paragraf penggambaran atau melukis sesuatu. Ya, jadi tujuannya tadi teks deskripsi atau pengertiannya adalah menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Ya. Yang kedua, topik yang berupa objek atau benda yang digambarkan secara sejelas-jelasnya atau serinci-rincinya atau sedetail-detailnya. Ya, jadi harus
kalian harus observasi terlebih dahulu tentang objeknya yang kalian inginkan atau yang kalian tulis. Ya. Terus yang ketiga, pembaca atau pendengar merasakan sendiri dengan seolah-olah mereka terbawa dalam suasana saat membacanya. Nah, tujuannya tadi teks deskripsi adalah kepada pembaca atau pendengar bisa merasakan sendiri apa yang kalian tulis, apa yang kalian gambarkan suatu objek. Jadi pembaca atau pendengar bisa merasakan dan terbawa suasana saat membacanya. Terus yang keempat, kata benda dan kata sifat. Nah, jadi setiap teks deskripsi, ya, setiap teks deskripsi atau paragraf teks deskripsi itu ada kata benda. Jadi setiap untuk menekankan kata benda ini tujuannya untuk menggambarkan suatu objek atau menekankan atau rincian suatu objek menggunakan kata benda. Benda itu bisa rumah, mobil, gedung, dan sebagainya. Terus ada kata sifat. Nah, kata sifat ini juga dimiliki suatu objek. Nah, kalian harus menjelaskan secara detail dan jelas. Kuncinya adalah teks deskripsi adalah menjelaskan suatu atau menggambarkan suatu objek secara jelas dan detail atau secara rinci-rincinya. Ya. Jadi ini sifatnya fakta. Ya, sifatnya fakta, tidak ada tambahan opini. Ya. Terus kata keterangan. Nah, jadi setiap kalian membuat teks deskripsi, kalian harus menggunakan kata keterangan untuk menjelaskan atau memberikan informasi secara detail. Terus yang berikutnya, bahasa kiasan. Nah, bahasa kiasan ini bisa dikatakan atau bisa nama lainnya adalah majas. Ya, bahasa kiasan ini merupakan perumpamaan. Nah, jadi untuk di dalam teks deskripsi pasti agar mempercantik tulisannya teks deskripsi dengan bahasa kiasan. Nah, bahasa kiasan ini perumpamaan. Terus yang terakhir, sifat objek. Nah, sifat objek ini meliputi mulai dari bentuknya, terus ciri bentuknya, terus sifat bentuknya, terus rasanya. Nah, itu termasuk sifat objek. Jadi kalian harus mengetahui objeknya terlebih dahulu mulai dari sifatnya, terus dari kata bendanya. Nah, kalian harus mempelajarinya atau observasi terlebih dahulu tentang objek yang kalian teliti atau kalian gambarkan. Tadi materi yang Ustadz sampaikan mulai dari pengertian teks deskripsi, mulai dari contohnya, terus objek dari teks deskripsi apa aja, terus dari ciri umum teks deskripsi. Nah, oke, sampai di sini dulu ya untuk anak-anakku untuk materi teks deskripsi. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.